Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka kembali, gimana tadi pelajaran di unsur kebahasan teks deskripsi? Paham ya? Ada berapa tadi? Ada 4 yang sudah kamu pelajari. Yang pertama ada kata sifat, kata umum, kata khusus, lalu tadi ada citraan, dan terakhir penggunaan di sebagai imbuhan dan kata depan. Nah, sebuah teks deskripsi tentunya tidak akan lengkap tanpa adanya majas. Karena majas di sini adalah fungsinya untuk memperindah dari teks deskripsi yang akan dibuat dan teks deskripsi yang sudah ada. Baik, kita masuk ke majas. Apa itu majas? Majas adalah bahasa yang indah yang digunakan untuk mempercantik susunan kalimat yang tujuan akhirnya untuk memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya, baik secara lisan maupun tertulis. Maksudnya apa? Jadi ada kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Itu fungsi majas. Nggak kaku bahasanya. Pemanfaatan gaya bahasa untuk memperoleh nuansa tertentu sehingga menciptakan kesan kata-kata yang lebih imajinatif. Artinya ada daya imajinasi di sana, daya pikir kamu di sana tentang sebuah benda, sebuah tempat yang akan kamu deskripsikan. Majas itu sendiri ada 4 sebenarnya jenisnya. Ada perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Ada banyak sekali majas. Tapi untuk pembelajaran teks deskripsi di kelas 7 semester 1 ini, maka yang dipilih oleh Bapak itu perbandingan 3, pertentangan 3. Perbandingan ada apa saja? Yang pertama ada asosiasi, metafora, personifikasi. Lalu pertentangan berikutnya atau majas pertentangan ada antitesis, paradoks, dan hiperbola. Itu 6 majas yang harus kalian paham. Materi ini pun nanti akan Bapak share ke ketua kelas atau ke wakil ketua kelas, tinggal WA ke Bapak, nanti akan Bapak kirim materinya. Kamu juga akan bisa lihat materi ini di YouTube dengan link bit.ly /7AB pertemuan ke 5 ya. Nanti bisa kamu lihat di sana. Lanjut, kita akan mulai dari asosiasi atau perbandingan. Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan terhadap dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, laksana. Ini majas yang sangat mudah. Mengapa? Kalau kamu ketemu kalimat, ya, ada kata-kata bagai, seperti, bagaikan, maka itu sudah pasti asosiasi. Misalnya, rumahmu besar bagai istana, maka itu sudah pasti asosiasi. Semangatnya keras bagaikan baja, mukanya pucat bagai mayat, maka itu sudah disebut asosiasi atau perumpamaan. Jadi cirinya ada apa aja? Gitu ya, Pak? Ya, cirinya cukup ingat katanya ada apa nih? Bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Jadi sekali kalau kalimatnya mengandung kata-kata ini, maka itu disebut majas perbandingan, yaitu asosiasi. Ada yang mau ditanyakan seputar majas asosiasi? Ini sangat mudah karena kamu cukup cari kalimat yang mengandung kata bagaikan, seperti, seumpama, dan laksana, maka itu disebutnya majas asosiasi. Lanjut. Ini kita lewat. Nah, ini dia. Personifikasi. Coba kamu bedah dari kata personifikasi. Person itu bahasa Inggris kan ya? Artinya apa? Orang. Orang. Artinya, Objek. ya, artinya majas personifikasi ini majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah ini tak bernyawa, benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia.
benda-benda tak bernyawa punya sifat seperti manusia. Itulah personifikasi. Tetap ada yang dibandingkan. Kalau tadi di asosiasi membandingkannya dengan kata langsung, kata hubungnya seperti, bagaikan, seumpama, kalau di sini langsung dengan kegiatannya. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Yang bisa ngamuk itu badai atau makhluk hidup sebenarnya? Makhluk hidup ya. Entah itu hewan, entah itu manusia itu bisa mengamuk. Ombak bekejar-kejaran di tepi pantai. Yang bisa bekejar-kejaran itu hewan, manusia, ya, mungkin amuba dan lain-lain. Sedangkan ombak itu adalah benda mati. Peluit wasit menjerit panjang. Sebenarnya yang menjerit itu wasitnya atau peluitnya? Fluidnya. Peluit siwa, sit artinya benda mati yang seakan-akan berteriak di situ kan. Jadi kalau misalnya kamu ketemu sebuah kata, sebuah kalimat yang membandingkan langsung benda mati dan benda hidup, hingga ia seakan-akan hidup, maka itu disebutnya personifikasi. Contoh, misalnya siapa yang di rumahnya ada pohon kelapa. Daun pohon kelapa setiap hari menyapaku di pagi hari. Menyapa itu melambai gitu ya. Itu berarti personifikasi. Jadi ada benda mati yang seolah-olah punya sifat seperti manusia. Satu lagi. Di perbandingan ini ada namanya metafora. Metafora ini majas yang memberikan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Pemakaian atau kata dengan kelompok kata bukan yang arti sebenarnya, melainkan lukisan berdasarkan persamaan atau perbandingan. Aduh, maksudnya apa, Pak? Langsung lihat contoh. Raja siang keluar dari ufuk timur. Raja siang itu apa? Mata, hari. Jonathan adalah bintang kelas. Bintang kelas berarti orang yang mendapat peringkat 1 atau yang paling pintar. Ayahku adalah dokter bertangan dingin. Tangan dingin itu artinya ahli di bidangnya. Ya. Omku adalah tangan kanan presiden. Tangan kanan orang kepercayaan. Aku tak mau jadi kambing hitam kesalahan itu. Kambing hitam itu orang yang dipersalahkan. Gitu ya. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan gitu, maka itu disebutnya majis metafora. Meja hijau ungkapan untuk apa? Ada yang tahu nggak meja hijau? Pengadilan, betul sekali. Lalu misalnya kepala batu. Keras kepala, betul sekali. Panjang tangan. Suka mencuri. Kalau berpangku tangan. Suka membantu. Bermalas-malasan, betul kan? Ini tangan nih, berpangku tangan, cuma gini doang dia. Iya, sibuk berpangku tangan ketika teman-temannya gotong royong. Jadi cuma begini aja. Terus teman-temannya gotong royong, kerja bakti dan lain-lain. Jadi itu disebutnya majas metafora. Metafor. Di bahasa Inggris ini disebutnya metafor. Bapak ingat betul ada beberapa lagu yang ternyata Bapak salah menafsirkannya. Mungkin Bapak pernah cerita di kelas ini, yaitu yang pertama lagunya Home dari Michael Bublé sih namanya ya. Itulah ya pokoknya. Ternyata home di situ kan ya Bublé. Home di situ ternyata maksudnya bukan rumah, tapi cinta. Dia metafor dari kecintaan si penyanyi, si pengarang lagunya yang kangen sekali akan rumah yang sudah menjadi simbol cinta. Lalu bukan metafor tapi Bapak salah memaknai katanya. Waktu itu ada lagunya Taylor Swift yang Mean. Mean itu kan maksudnya Bapak pikir tuh what do you mean tuh biasanya kan apa yang kamu maksud bermakna gitu ya. Ternyata mean di situ kan artinya jahat kan. Why gonna be so mean? Jadi di bahasa Inggris pun ada ini disebut metafor. Lanjut. Antitesis. Antitesis adalah pasangan kata kuncinya ya. Pasangan kata yang berlawanan. Artinya harus pasang. Tua muda, besar kecil, miskin kaya sama saja di mata Tuhan.
Tapi kalau misalnya, jadi misalnya bukan yang tua dan yang muda, nggak langsung tua, muda, besar, kecil ikut meramaikan festival itu. Tanpa ada konjungsi. Jadi pasangan kata yang sama. Karena kenapa? Kata kunci di sini pertentangan. Kalau yang tadi perbanding. Jadi kalau pertentangan itu ada hal yang berbeda yang ditentangkan, tua muda, besar kecil, rapi berantakan dan lain-lain. Rapi berantakan rumahnya tergantung perilakunya sehari-hari. Maka itu disebutnya antitesis. Nah, beda dengan paradoks. Kalau paradoks di antara pertentangan ini ada kalimatnya yang lain dulu. Maksudnya apa? Aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai. Sendiri ramai. Ada hal yang berbeda nggak di situ, Nak? Halo? Ada ya? Lalu yang kedua ada merintih hingar-bingar. Merintih ini kan sedih. Hingar-bingar tuh artinya pesta besar-besaran gitu ya. Penuh bisingan. Itu disebutnya hingar-bingar. Jadi dua hal yang berbeda dengan fakta, tapi diselingi sebuah kalimat. Itu paradoks. Jadi bedanya apa paradoks dengan antitesis? Kalau antitesis pasangan kata langsung tanpa dipisah kalimat apapun. Tua muda, besar kecil, miskin kaya. Tapi kalau misalnya paradoks, hal yang berbeda tapi di tengah atau ada diselingi kata atau kalimat dari pasangan kata tersebut. Pasangan yang kata yang bertentangan. Kalau misalnya seperti ini, coba siapa yang bisa jawab? Ia panas dingin menunggu pengumuman kelulusannya. Paradoks atau antitesis? Antitesis. Karena langsung ya panas ke dingin. Nggak pakai apa tuh, nggak pakai jeda kalimat dan lain-lain. Nah, terakhir ini namanya majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataan dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Maksudnya apa sih? Kamu tahu lebay gitu, tahu bahasa sekarang nggak? Ini lebay banget, lebay gitu. Nah, ini hiperbola. Melebih-lebihkan sesuatu. Ih, kamu cantik banget sih. Misalnya gitu. Cantik banget. Ah, lebay lu misalnya gitu. Padahal mungkin emang beneran cantik. Ih, kamu ganteng banget sih. Ya, mungkin emang beneran ganteng. Contohnya apa nih? Gedung-gedung di Jakarta telah mencapai langit biru. Wow, kesannya tinggi banget gitu ya. Dan sikap baiknya membuat hatiku meleleh. Itu hiperbola. Atau kalau di musim kemarau nih, misalnya, coba Bapak berikan satu kalimat, kamu tentukan ya. Panasnya hari ini mencubit-cubit kulitku. Kira-kira hiperbola atau personifikasi? Hiperbola. Hiperbola. Mencubit-cubit loh. Mencubit-cubit tadi perilaku. Personifikasi. Personifikasi. Tapi kalau misalnya panasnya hari ini membakar kulitku, baru hiperbola gitu ya. Ada yang mau tanya seputar majas? Enggak, Pak. Cukup? Apa bedanya, Pak? Oke, bedanya adalah kalau dia hiperbola, tidak ada kegiatan manusia di sana. Ya, tapi lebih ke arah berlebihan, sangat berlebihan. Misalnya, putihnya bajumu menyilaukan mataku. Wow. Saking beningnya gitu pakai Baiklin atau pakai Rinso gitu kan. Itu lebih lebay banget, hiperbol gitu. Hyperbol bahasa Inggrisnya. Oke?